Salam literasi, para sahabat literasi. Saat ini saya akan mereview buku tentang tenun dan batik. Nah, salah satu buku yang paling menarik bagi saya adalah karya Suwati Kartiwa, seorang antropolog. Itu menulis buku tentang tenun ikat yang beragam tentang tradisi tenun yang ada di Donggala. Salah satunya itu adalah tentang tenun Donggala. Ini dalam buku yang diterbitkan oleh Gramedia. Ini merupakan buku yang cukup laris, memuat beragam tenun ikat yang ada di Indonesia, bagian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan NTT. Nah, berikutnya itu buku kekinian. Itu ada namanya ensiklopedi ya batik dan kain hias Nusantara. Nah, ini ditulis oleh Rizky Utami. Ini bukunya cukup bagus karena memberi penjelasan tentang bagaimana jenis-jenis batik yang ada di Nusantara ini, terutama yang ada di Pulau Jawa, termasuk tentang ragam hias. Buku ini saya rekomendasi, cukup bagus untuk menjadi bahan bacaan bagi pegiat literasi, khususnya masalah tenun. Buku berikutnya yang tak kalah penting adalah Sarung Tenun Indonesia. Ini merupakan sebuah ensiklopedi yang membahas dari aspek filosofinya, motif sampai industrinya. Nah, buku ini ditulis oleh Ade Kusrianto. Dia seorang entrepreneurship yang merupakan cukup banyak karya-karya yang sudah ditulis. Buku ini penerbit Andi yang ada di Bandung. Nah, yang menarik, kenapa buku ini saya rekomendasi, karena di dalamnya itu juga membahas tentang sarung tenun Donggala dengan beserta motif-motifnya. Nah, karena itu bagi pegiat atau pencinta tenun Donggala seperti sahabat saya Imam Basuki, dia harus membaca dan memiliki buku ini karena dia sebagai semacam pengusaha tenun Donggala yang sponsor. Ini cukup menarik, termasuk Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Itu cukup lengkap di dalam buku ini. Nah, buku khusus Nusa Tenggara Barat ini buku terbaru ini yang diterbitkan oleh penerbit Kompas. Penulisnya itu Hairul Anwar. Buku ini berjudul Kasana Tenun Tradisional Nusa Tenggara Barat NTB. Ini mengulas tentang sejarahnya, bagaimana motifnya, bagaimana nilai-nilai filosofinya, bagaimana industrinya. Pokoknya buku ini cukup tebal, itu memuat secara tuntas khusus motif-motif yang ada di satu provinsi NTB. Nah, bagaimana dengan Donggala? Donggala itu tidak kalah penting sebagai bagian daripada pemilik tradisi tenun. Buku tenun Donggala yang terkenal juga ditulis oleh Suwati Kartiwa, diterbitkan oleh CP Donggala Press kerjasama dengan Departemen Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 1984. Ini khusus spesialis tentang tenun Donggala. Di dalamnya itu memuat tentang beragam motif-motif tradisional dari zaman Hindia Belanda sampai yang kekinian dengan nilai-nilai sejarahnya. Ini cukup penting dan ini merupakan satu-satunya buku tentang tenun Donggala yang betul-betul menjadi rujukan sampai hari ini. Ketika ada orang atau siapapun mau berbicara tentang tenun Donggala tanpa menjadikan referensi ini, menurut saya tidak lengkap. Buku terakhir tentang tenun Donggala, tentu judulnya ini adalah Tenun Donggala Pusaka Nusantara. Penulisnya itu Jamrin Abu Bakar, saya sendiri. Ini buku diterbitkan tahun 2021 oleh penerbit namanya itu Ladang Pustaka. Ini diterbitkan dalam rangka untuk Festival Tenun Donggala tahun 2021 untuk pertama kalinya dalam sejarah itu
ada Festival Tenun Donggala sekaligus waktu itu pencanangan Hari Tenun Donggala. Buku ini menulis atau menjelaskan tentang latar belakang sejarah Tenun Donggala, dan hasil kajian saya di lapangan ternyata Tenun Donggala itu sebelum menjadi sutra itu adalah kapas, sehingga dulu di Toale zaman abad-abad 17-18 itu masyarakat di sana dulu itu membudidayakan yang namanya kapas sebagai bahan. Tetapi karena adanya pengaruh dari India, dari Cina dan Arab, yang tadinya kapas berganti menjadi sutra, sehingga Tenun Donggala itu dikenal Buya Sabe, artinya tenun sutra. Bagi yang berminat membaca buku ini, tersedia di perpustakaan Kota Palu. Demikian, salam literasi.